Tradisi leluhur, mohon subscribe ya. Ini Sanggar Aksara Jawa Indramayu akan mencoba menampilkan sedikit ulasan perihal bobotan. Apa itu upacara tradisi bobotan? Bobotan adalah salah satu tradisi Indramayu yang diberlakukan kepada orang tua yang mempunyai anak terkena sukerta, di mana sukerta sendiri pengertian yang paling mudah adalah anak-anak yang diduga dalam hidupnya akan mengalami malapetaka. Dalam upacara bobotan atau ruat cilik, Kiai Haji Mama Abdullah dalam buku bobotannya menyebutkan ada 12 anak-anak yang dilahirkan terkena kaidah sukerta, yaitu diantaranya anak yang nunggal, terus anak yang dilahirkan kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, kemudian punya adik lagi laki-laki, atau sebaliknya perempuan laki-laki perempuan. Anak yang dilahirkan di posisi di tengah itu ditengarai akan terkena sukerta dan diwajibkan ikut dibobot menurut tradisi zaman dulu dan sampai sekarang masih berlaku di masyarakat kami. Adapun sarana yang dipergunakan untuk bobotan adalah sarana-sarana yang terkait dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contoh misalkan ada padi, ada beras, ada bumbu masak, ada kelapa, ada air yang diambil dari 7 tempat, ada dari muara, ada dari sungai, ada dari sumur, ada air papag. Ya, air papag itu artinya air yang harusnya mengalir ke utara, ini kalah sebaliknya ke selatan. Itu semuanya banyak mengandung makna filsafat. Sebenarnya sarana-sarana tadi adalah bagaimana leluhur kita memberikan sebuah petua kepada generasi muda agar memahami atau mengetahui maknanya. Jadi ketika sarana itu dibedar maknanya, itu adalah sebuah nasihat yang menurut saya sangat relevan untuk dilaksanakan sekarang ya, bagi mereka yang terkena sukerta itu. Contoh begini, misal makna air papag, banyu papag. Jadi air yang dimaksud di sini adalah air kehidupan. Jadi ketika hidup kita itu sudah mapan, itu maksudnya papag itu kembali ya, harus ingat kepada orang tua, mertua, saudara, kawan-kawan dan lain sebagainya. Saya jelaskan mengenai makna bobotan secara ringkas.
Mengapa harus dibobot? Sebenarnya kita hidup itu harus mempunyai bobot, harus bernilai di masyarakat. Misalnya kita sebagai petani, ya jadilah petani yang berhasil. Sebagai pedagang, jadilah yang berhasil. Sebagai pelajar mahasiswa, jadilah mahasiswa yang sukses, dan lain sebagainya. Tembang yang digunakan untuk membobot secara umum adalah tembang Kidung Rahayu, atau orang Indramayu menyebutnya Kidung Nabi. Isinya adalah tentang pituah-pituah bagaimana kita mengenal agama secara lahir dan batin supaya bisa hidup selamat dunia akhirat. Ambaneda pangapura yang sukma saja di pangeran ingkang mulia maringkang mumpaning jagat miwahing Kanjeng Rasul neda barokah sing pangeran